Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang menganalisis pasar. Menurut Engel 1995 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Sedangkan Hawkins 1998 mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah studi terhadap individu, kelompok, atau organisasi, dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, dan menggunakan dan menentukan produk, servis, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak proses tersebut pada konsumen atau masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan individu dalam membuat keputusan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Modal perilaku konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Teori mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa, disebut sebagai modal perilaku konsumen. Ada beberapa modal perilaku konsumen, diantaranya adalah Voltaire. Pada tahun 1997, ia menggambarkan model perilaku konsumen yang menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam membeli dipengaruhi oleh karakteristik pembeli, stimuli pemasaran, dan stimuli lain. Variabel di atas saling mempengaruhi proses keputusan pembeli sehingga menghasilkan keputusan pembeli yang didasarkan pada pilihan produk, pilihan merek, pilihan toko, waktu pembelian, jumlah pembeli. Dan ini contoh pada gambar nomor 1, perilaku konsumen menurut Kotler. Menurut Asel, pada tahun 1992, ada 3 faktor mempengaruhi perilaku individu, lingkungan, dan penerapan strategis pemasaran. Dan ini contoh gambar kedua model perilaku konsumen menurut Asel. Menurut Hawkins, pada tahun 1992, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terdiri dari 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari persepsi, pembelajar, motivasi, sikap emosi, ingatan, dan personality. Dan bisa dilihat dari gambar ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepada konsumen. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan berkembang. Berarti, konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler terdiri dari: yang pertama ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subudaya, dan kelas sosial. 2. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi,
utama yaitu motivasi, persepsi pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Proses keputusan pembelian. Proses pengembalian keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama, mengenal masalah. Penganalisa keinginan dan kebutuhan ini ditunjukkan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi dapat bersifat aktif maupun pasif. Informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif dengan membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam perkiranya yang tentang gambaran produk yang diinginkan. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Yang terakhir, ada perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian selesai. Kepuasan pasca pembelian. Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, teman, dan sumber-sumber informasi lain. Jika penjual melebih-lebihkan manfaat suatu produk, konsumen akan mengalami harapan yang tak tercapai atau disconfirmed expectation, yang akan menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar kesenjangan antara harapan kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Derajat kepentingan kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa penjual harus menyebutkan keunggulan produk yang benar menggambarkan kinerja produk. Tingkat kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para penjualan harus menyebutkan akan seperti apa kinerja produk sebenarnya, sehingga konsumen akan merasa puas atau tidak tertipu. Adalah tindakan pasca pembelian. Para pelanggan akan beraksi jika tidak puas, mereka mungkin membuang atau mengembalikan produk tersebut. Mereka mungkin mencari informasi yang mengonfirmasikan nilai produk yang tinggi tersebut. Mereka mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan keluhan ke perusahaan. Yang perlu dilakukan pasca pembelian adalah pemasar harus menjaga komunikasi yang efektif dengan para pembeli dan memberikan tindakan-tindakan yang meningkatkan kepuasan seperti layanan konsultasi dan lain-lain. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Di sini, para pemasar harus mengetahui apa yang diperbuat oleh para pembeli terhadap produknya dan memberikan solusi agar produk bisa tetap bermanfaat dalam waktu yang optimal. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Perhatian masyarakat yang semakin besar terhadap masalah daur ulang dan kepedulian atas lingkungan serta keluhan konsumen. Artinya, setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan dan tidak kepuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian selesai. Peran pembelian. Kita dapat membedakan 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus, yaitu orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Yang kedua, pemberi pengaruh, yaitu orang yang sarannya atau pandangannya mempengaruhi keputusan. Ketiga, pengambil keputusan, yaitu orang yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian. Keempat, pembeli,
yaitu orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Kelima, pemakai, yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tertentu.